Berbeda dengan sepak bolanya, kondisi ekonomi Argentina tengah underperform. Kondisi ekonomi negeri Tango nyaris ambruk beberapa tahun terakhir. Argentina bahkan diprediksi bakalan kolaps gara-gara tingkat inflasi yang tembus ratusan persen dan masyarakat miskin yang terus bertambah. Semua permasalahan itu tentu menjadi beban berat bagi Javier Milei, Presiden Argentina yang resmi menjabat pada November 2023. Presiden Argentina ke-59 itu menanggung beban yang berat untuk menyehatkan kondisi ekonomi Argentina dan keuangan pemerintah yang selama lebih dari 1 dekade terus mengalami defisit. Namun, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Milei ternyata berhasil mengakhiri tren buruk anggaran pendapatan dan belanja Argentina. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah Argentina nggak tekor. Emangnya separah apa sih Rul kondisi ekonomi di Argentina sampai lu bilang bebannya Milei itu berat banget? Ya parah banget sih Gus. Coba lu bayangin, waktu tahun 2023 kemarin, inflasi Indonesia itu cuma sampai kisaran 2%. Nah, kalau Argentina ini lebih dari 2, bukan 2%, 2 kali lipat. Dari tahun 2003, Argentina mulai menghadapi masalah inflasi yang terus merangkak naik. Bahkan, inflasi Argentina nembus 200% di akhir tahun 2023. Ini menjadi inflasi tertinggi Argentina sejak tahun 1990-an dan salah satu yang tertinggi di dunia. Inflasi yang meroket itu tentu membuat harga barang dan jasa semakin mahal dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, masyarakat Argentina khususnya kalangan menengah ke bawah kesulitan buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya aja. Tingkat kemiskinan di Argentina pun terus melonjak. Bahkan di tahun 2023, jumlah orang miskin di Argentina itu sampai 42% dari total warga Argentina. Buat pembanding aja, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu nggak sampai 10%. Tingkat inflasi yang tinggi pun menjadi salah satu pemicu ekonomi Argentina menyusut. Gimana enggak? Harga barang yang kian mahal membuat konsumsi di Argentina melemah. Argentina pun harus kembali masuk jurang resesi pada awal tahun 2024 karena ekonominya turun selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau dilihat secara umum, masalah inflasi yang terjadi di Argentina itu salah satunya karena permasalahan pengelolaan keuangan negara yang kurang baik. Ya, gimana enggak, dari tahun 2011 sampai 2023, anggaran pendapatan dan belanja negara Argentina itu terus defisit. Artinya, pengeluaran pemerintah Argentina itu lebih besar dari penerimaan yang masuk. Tingginya pengeluaran Argentina itu salah satunya karena anggaran subsidi yang terus membengkak. Argentina ini emang dikenal sebagai salah satu negara yang masif mensubsidi harga energi. Bahkan, masuk daftar 25 negara dengan subsidi energi terbesar dunia. Selain itu, anggaran belanja Argentina juga terbebani sama gaji pekerja pemerintahnya. Buat nutupin defisit atau kekurangan uang dari besarnya kebutuhan belanja itu, Argentina ngakalin dengan 2 hal. Pertama, layaknya negara-negara lain, mereka narik utang dari investor. Tapi, karena Argentina itu udah beberapa kali gagal bayar utang atau default, opsi ini jadi sulit buat dijalanin. Jadi, pemerintah Argentina milih buat ngambil cara lain, yaitu print lebih banyak uang. Keputusan ini diambil pemerintah Argentina sama bank sentralnya. Tapi, kebijakan itulah yang justru membuat ekonomi Argentina makin sulit. Karena kalau kita belajar ekonomi dasar, semakin banyak uang yang beredar, maka semakin kecil valuasi dari uang itu. Nah, ini nih yang buat inflasi di Argentina terus meroket. Oh, jadi akar masalah inflasi di Argentina itu anggaran belanja negara yang semrawut ya Rul? Ya, bisa dibilang gitu lah, Gus. Makanya, waktu pemilu Argentina 2023, muncul sosok yang disebut menggambarkan kemarahan penduduk Argentina. Dialah Javier Milei. Milei ini merupakan seorang ekonom partai libertarian yang sering banget mengkritik kebijakan ekonomi yang dijalankan partai politik tradisional di Argentina. Bahkan gak jarang ia menggunakan kata-kata kasar untuk mengkritik pesaing politiknya sampai ia diberi julukan El Loco atau si gila oleh para pendukungnya. Politisi sayap kanan yang mengagumi Donald Trump ini menawarkan perombakan besar-besaran terhadap arah kebijakan keuangan di Argentina. Dalam kampanyenya, Milei yang kerap membawa gergaji mesin selalu menggaungkan rencana radikal untuk menghentikan keruntuhan ekonomi Argentina. Sesuai dengan gimmicknya, salah satu janji yang ditawarkan oleh Milei adalah memangkas pengeluaran negara secara masif. Ekonom libertarian itu bilang, Argentina berada dalam situasi kritis dan memerlukan perubahan yang drastis. Janji itu pun ditepati sebenarnya sama Milei. Nggak berselang lama setelah dilantik, Milei langsung tancap gas buat efisiensi belanja negara. Buat ngurangin beban belanja, Milei langsung ngurangin jumlah kementeriannya. Dari 18 kementerian, jadi cuma 9 kementerian aja. Nggak cuma itu,
Milei juga langsung mangkas anggaran subsidi transportasi dan energi, meskipun rencana ini ditolak sama banyak kalangan. Bukan cuma hemat besar-besaran, perubahan masif juga dilakukan Milei dengan mengurangi nilai dari mata uang Argentina sendiri, yaitu peso. Tujuannya ngebuat ekspor Argentina biar lebih kompetitif dengan harga barang yang lebih murah. Ini merupakan rencana Milei buat ningkatin volume ekspor Argentina dan mendongkrak aktivitas ekonomi itu sendiri. Perubahan secara radikal itu pun ternyata membuahkan hasil yang cepat. Pada Januari 2024, APBN Argentina mencatatkan surplus secara bulanan. Ini jadi surplus bulanan yang pertama kali terjadi sejak Agustus 2012. Inflasi Argentina pun mulai melambat, meskipun masih tinggi. Laju inflasi udah mulai melambat di ujung tahun 2023 ke awal tahun 2024. Nah, nggak berhenti sampai situ, Milei terus mangkas anggaran belanja yang membebani kas negaranya. Langkah-langkah nggak populis pun diambil Milei, kayak menghentikan lebih dari 30.000 PNS, memotong subsidi pendidikan, sampai stop bayar pensiun dan gaji pekerja publik. Kebijakan-kebijakan itu pun sering ditentang sama DPR Argentina. Tapi Milei nggak mau kalah, contohnya nih, DPR sempat sepakat buat naikin anggaran pensiunan sebagai respons dari inflasi yang terus meroket. Tapi keputusan itu dibatalkan Milei dengan hak vetonya. Dengan tangan dinginnya, Milei terus mengambil kebijakan efisiensi yang seringkali ditolak sama warga dan lawan politiknya. Meskipun dapat banyak penolakan, penghematan yang diambil Milei bisa membuat surplus APBN Argentina berlanjut, bahkan sampai 11 bulan berturut-turut. Akhirnya, pada Januari 2025, Milei pun mengumumkan untuk pertama kalinya sejak 2010, APBN Argentina mencatatkan surplus secara tahunan. Kas Argentina mencatat surplus sebesar 1,76 triliun peso atau setara sekitar 27 triliun rupiah. Ini berbanding terbalik dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023, APBN Argentina boncos lebih dari 5 triliun peso. Surplus APBN ini pun dinilai sebagai momen bersejarah buat Argentina. Nah, kebijakan penghematan besar-besaran ternyata berdampak positif buat inflasi Argentina. Pada Desember 2024, tingkat inflasi Argentina itu emang masih sampai kisaran 100%. Tapi ini trennya terus menurun dari waktu ke waktu. Wih, berarti kalau pemerintah hemat besar-besaran itu dampaknya bisa positif ya, Rul? Sebenarnya nggak segampang itu juga sih, Gus. Karena penghematan besar-besaran yang dilakukan kebut-kebutan ini juga jadi pukulan telak buat sejumlah indikator ekonomi di Argentina. Nih, kayak kemiskinan misalnya. Angka kemiskinan di Argentina ini justru membengkak pada awal periode kepemimpinan Milei. Sampai dengan Juni 2024, jumlah populasi penduduk miskin di Argentina itu hampir 53%. Ini naik dari penghujung tahun 2023 yang sekitar 40%. Lonjakan angka kemiskinan ini sebenarnya nggak mengejutkan sih setelah Milei mengurangi atau menghentikan kebijakan-kebijakan populis kayak subsidi dan pembayaran pensiun. Dengan dipangkasnya anggaran subsidi, harga barang dan jasa transportasi, energi, pendidikan, sampai kesehatan tentu bakal naik. Kayak misalnya nih, sebelum subsidi transportasi dipangkas, harga tiket bis di Argentina itu cuma 70 peso atau sekitar 1.000 rupiah aja. Tapi setelah subsidi dipangkas, harganya naik lebih dari 10 kali lipat. Bukan cuma itu, keputusan Milei buat mangkas PNS dan pekerja publik membuat puluhan ribu penduduk Argentina kehilangan pekerjaannya. Pensiunan yang menjadi masyarakat paling rentan di Argentina pun kesulitan buat menuhin kebutuhan hidupnya. Karena Milei merubah formulasi kebijakan pembayaran pensiun. Akibatnya, hampir 25 juta orang di Argentina sekarang tergolong sebagai penduduk miskin. Nggak sampai situ, pemangkasan radikal Milei juga ngebuat ekonomi Argentina menyusut. Bahkan, Argentina kembali masuk resesi teknikal setelah ekonominya turun selama 2 kuartal berturut-turut. Pemangkasan subsidi energi dan transportasi yang ngebuat harga barang dan jasa lebih mahal bikin konsumsi rumah tangga Argentina tertekan. Habis itu, keputusan Milei buat ngentiin proyek infrastruktur, pemerintah juga ngebuat aktivitas investasi susut. Jadi emang harus diakuin, walaupun kebijakan menggergaji belanja pemerintah ngasih efek positif ke inflasi dan APBN Argentina dalam jangka pendek, kebijakan itu jadi pukulan telak buat aktivitas ekonomi dan tingkat kemiskinan. Tapi, efek shock dari kebijakan pemangkasan anggaran diprediksi mulai membaik tahun ini. Tingkat kemiskinan di Argentina bahkan diprediksi turun signifikan ke level 36% di semester kedua tahun 2024. Alasannya, inflasi yang udah ninggalin level tertingginya jadi ngebuat harga nggak melambung secepat tahun 2023. Nah, di sisi lain, aktivitas ekonomi di beberapa sektor strategis ngebuat pendapatan masyarakat Argentina kembali membaik. Kas negara dan inflasi yang lebih sehat juga jadi fondasi yang lebih baik buat aktivitas ekonomi Argentina ke depan.
Bahkan, sejumlah lembaga keuangan internasional optimis pada tahun ini ekonomi Argentina bisa tumbuh sampai 5%, didorong sama aktivitas konsumsi yang balik normal dan ngeliat investasi yang meningkat. Serem juga ya, Rul, efek jangka pendek dari penghematan anggaran pemerintah. Iya Gus, emang agak serem sih efeknya. Tapi efek negatif itu sebenarnya emang udah diwanti-wanti Gus sama Milei sebelumnya. Dia pernah bilang, kalau perubahan secara drastis yang dia siapkan bakal ngasih efek shock terapi ke ekonomi Argentina. Tapi, lembaga keuangan internasional menilai shock terapi itu bakal jadi fondasi yang baik buat ekonomi Argentina ke depannya. Keberhasilan Milei nyelamatin kas Argentina pun mendulang pujian dari idolanya, Donald Trump. Nggak nanggung-nanggung, Presiden Amerika tuh bahkan bilang kalau Milei merupakan presiden favoritnya saat ini. Langkah Milei buat menggergaji anggaran belanja secara masif dalam kurun waktu 1 tahun dinilai sebagai langkah yang tepat buat ngembaliin Argentina ke masa jayanya. Nah, kebijakan pemangkasan belanja negara ini bakal diikutin juga sama Donald Trump lewat Department of Government Efficiency. Departemen yang bakal dipimpin sama Elon Musk dan Vivek Ramaswamy itu berencana memangkas anggaran belanja negara sampai $1 triliun AS atau setara lebih dari 30.000 triliun rupiah. Bukan cuma Amerika sebenarnya, langkah penghematan belanja negara juga lagi dilakukan sama Indonesia. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah buat hemat anggaran sampai 300 triliun rupiah. Alasannya, buat mendukung program strategis nasional kayak makan bergizi gratis dan mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan. Nah, belanja yang harus dihemat sama pemerintah itu terkait dengan belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, sampai pengadaan peralatan dan mesin. Jadi sebenarnya penghematan belanja negara sekarang emang lagi dijalanin sama berbagai negara di belahan dunia. Kondisi ekonomi global yang masih menantang jadi alasan yang diusung para pemimpin negara. Kalau kita lihat contoh kasus Argentina, pemangkasan belanja negara ini emang bisa ngasih efek positif berupa kondisi kas negara yang lebih sehat. Pemerintah jadi nggak perlu banyak ngutang buat nutupin defisitnya. Tapi balik lagi, pemerintah harus menghemat belanjanya secara hati-hati. Karena kalau tidak dilakukan secara terukur, jadinya malah masyarakat dan pengusaha yang bakal nanggung dampaknya.